Akil dari Batang, tapi tinggal di Depok, Jawa Barat. Sedikit merespon tadi Mas Abrang menyampaikan soal pajak, itu saya setuju bahwa kita sebagai umat Islam memang tidak wajib bayar pajak, yang wajib adalah zakat. Iya. Ya. Kemudian ke tema hari ini terkait dengan puisi asa. Memang kalau kita berbicara puasa, tentu dimensinya akan sangat luas gitu ya, berbicara mengenai puasa. Karena Mbah Nun sendiri dalam beberapa forum menjelaskan gitu, di mana kita tujuan umat muslim berpuasa itu adalah untuk menghargai yang tidak puasa. Jadi tadi Mas Abrang juga mengulik tentang bagaimana seorang sufi yang tidak hobi makan, pada saat disuruh puasa justru dia malah justru makan gitu kan. Jadi hobinya berpuasa, kemudian malah justru makan. Nah kan, ini menjadi alasan kita malam ini untuk nanti ketika berjumpa dengan teman-teman kita punya alasan untuk berhusnudon ketika banyak teman-teman kita yang tidak berpuasa. Dia adalah merupakan seorang sufi yang sedang melaksanakan tugasnya. Terakhir Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Husain dari Kalideres. Saya mau nanya kepada Mas Abrang bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, dan perjalanan menuju mengenal Tuhan adalah dengan puasa salah satunya. Lalu jika puasa adalah meditasi sebagai bentuk menahan diri dari hawa nafsu atau makan minum, dengan Siti Maryam puasa dengan lidahnya, bahkan Nabi Nuh dengan bahteranya, Muhammad dengan goironya, ataupun Musa dengan lautnya atau yang lainnya, ketika mereka terrefleksi melihat bulan yang utuh dalam embernya, berarti mereka berhasil. Lalu apakah dengan kita bisa sampai titik sana? Apakah kita bisa berhasil melihat bulan pada ember itu, bulan secara utuh, tidak terdistraksi dengan apapun? Jika memang iya, lalu setelah itu apa? Jika tidak, untuk apa kita berpuasa? Apakah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja lalu selesai? Oh, terus yang dulu ya dari Romanek dulu. Oke, tadi pertanyaan buat saya itu gimana soal retret itu tadi ya? Ini problem dasar dari kita, karena kita selalu lupa ground zero-nya itu seperti apa. Ketika mau melakukan apa tuh gimana posisinya dan seterusnya. Pertanyaan saya sederhana, orang ketika masuk partai itu alasannya kenapa? Karena orang masuk pada satu identitas bersama, itu pasti ada alasannya, pasti ada sebabnya. Anda pengen masuk ke perusahaan, itu membantu perusahaan mencari laba, sehingga Anda mendapat bagian dari laba tersebut sebagai gaji. Simpel, paham maksud saya? Jadi tujuan itu ada. Terus apakah kalau pengen ke kegiatan sosial kemasyarakatan ya ikut yayasan paguyuban misalnya. Jadi ada tempatnya, ada sendiri-sendiri. Pertanyaan saya, orang masuk partai itu ngapain sih? Apa alasannya? Sepemahaman saya, orang masuk partai itu mengabdinya kepada ideologi, karena dia punya ideologi tertentu, sehingga dia mau kumpul dan memperjuangkan ideologi itu. Sehingga masternya siapa? Masternya adalah ideologinya, seharusnya, paham maksud saya? Sehingga ketika ada kalimat petugas partai, itu saya nggak paham bahwa dia kumpul di partai itu dia bukan petugas partai, dia petugas dari nilai tersebut yang kebetulan ada di dalam partai, kan gitu. Oke, ketika dia menjadi pemimpin, apakah dia terikat dalam partainya? Misalnya jadi bupati, itu sudah kabur identitas partainya, karena identitasnya sudah menjadi milik bersama dari rakyat yang dia pimpin. Yang dia bawa adalah nilai dari partainya, ideologi dari partainya untuk mengimplementasi keputusan-keputusan, kan gitu. Problemnya adalah kita sendiri yang ikut partai,
itu mayoritas, itu bukan urusan ideologi tapi urusan kekuasaan, sehingga dia mengabdinya pada manusia, bukan mengabdi kepada ideologi yang dibawa oleh partai tersebut. Dan kita sudah punya sangat banyak partai, sehingga beda ideologi A sama B itu udah nggak tahu sekarang. Yang kita tahu cuma warnanya beda, kan gitu aja. Selain itu nggak tahu. Dan saya gini, tadi tantangan sama Seno masuk akal nih. Partainya kok nggak datang ke sini sih? Orang di sini kita ngomong nilai, kita ngomong ideologi. Alasannya mungkin sederhana, karena kalau bukan Ma'iyah juga nggak punya jaminan ini bakal pada nyoblos partainya kok. Ngapain ke sini? Artinya partai sendiri cara berpikirnya bukan memperjuangkan ideologi. Kalau memang murni dia memperjuangkan sebuah ideologi tertentu, Ma'iyah ini tempat yang paling pas dan strategis. Berdebatlah antara partai-partai, ngomong ini harusnya gini, ideologi dasarnya gini, ini gini, ideologi dasarnya gini, cara berpikirnya gini. Ini tempat yang sangat pas untuk mau ngomong diskusi tentang ideologi, karena paradigmanya adalah kekuasaan dan coblosan, ngitung bidding. Nggak make sense datang ke Ma'iyah, karena Ma'iyah sendiri membebaskan kita semua untuk memilih siapa yang ideologinya menurut Anda masuk akal untuk masa depan Indonesia. Nah, retret itu benar atau salah? Gini, kita nggak bisa ngomong seperti itu. Salah satu konsekuensi dari memilih pemimpin adalah ada kemungkinan keputusan pemimpin yang kita tidak pahami, karena dia tahu lebih banyak daripada kita. Modalnya apa terus kemudian? Kita percaya pada pemimpin. Percaya pada apa? Apa yang dia janjikan dan apa yang dia hasilkan. Yang bisa kita lihat itu perjalanannya, dia pasti menghadapi hal yang sangat banyak. Ada pertarungan politik geopolitik internasional, kayak ada pertarungan politik antar dinasti, whatever, itu apa namanya, lika-liku yang memang harus dijalani. Makanya milih pemimpin itu nggak mudah, karena kalau Anda pemahamannya sama dengan pemimpin, nggak ada alasan pemimpin jadi pemimpin. Dia seperti di atas bukit, kita di bawah. Dia dapat informasi dari semua hal, pandangan dia paling lebar, sehingga keputusannya kadang-kadang nggak masuk akal untuk yang di bawah. Ini kalau perang sederhana nih contohnya. Kopral yang perang itu pengetahuannya beda sama jenderal. Karena jenderal tahu nih, kita punya pasukan udara, darat, laut, koordinasinya kayak gini, kompinya ke sana sendiri. Kompinya kadang-kadang berangkat, aku ngopo kontrene ya, gak paham, gak masuk akal pemimpin kita, yuk. Kenapa Anda jadi kompi? Karena Anda tidak punya pengetahuan seperti yang di atas bukit tersebut. Nah, kalau retret nggak jalan itu, saya terus terang nggak setuju. Karena itu bukan lagi urusan partai, itu urusan pengabdian terhadap masyarakat. Posisiku sekarang adalah pemimpin yang dipilih oleh masyarakat. Ngabdinya pada siapa? Pada masyarakat. Partainya gimana? Dari value yang dia bawa. Itu urusan software, bukan urusan hardware. Ideologi itu kan gitu, cara berpikirnya itu fundamental kayak gitu. Artinya banyak hal yang kita agak sulit mikirnya, bingung, karena kita tidak tahu ketika berdiri itu ngapain kita berdiri di situ. Partai itu letaknya ngapain sih? Kalau partai kemudian cari laba, itu kan munafik. Lu emang nggak boleh cari laba? Boleh. Bikin perusahaan, buka warung, boleh. Jangan buka partai terus cari laba dari partai. Itu penghapus gitu loh. Itu kamu bohong. Karena partai seharusnya menjaga sebuah ideologi. Itu tugasnya ideologi. Itu pernah saya obrolkan ketika salah satu ormas kita juga bikin pelantikan terus ngomong soal politik. Gue ini ngopo gawe ormas, ngobrol politik. Gak apa-apa ngobrol politik, tapi value utamamu kenapa bikin? Kalau kamu mau ngobrolin politik, bikin partai, apa yang bikin ormas? Kalau ormas itu menjaga nilai, beda lagi. Nilai value yang dia percayai, udah dia pegang. Akan ada tabrakan dengan nilai lain, pasti. Itu yang namanya society, wong milih mangan beto kok suami istri kadang-kadang, dan suami nggak pernah berani ngelawan istri, dan mau manut iya untuk ragu-ragu jane, karena sekalinya manut dibuang dari surga soalnya. Kayak gitu ya fondasinya ya. Menurut saya seperti itu. Artinya gini, kalau Anda melihat ini tadi,
tidak mudah memposisikan saya yang memposisikan apakah saya oposisi pemerintah ataukah saya pro pemerintah, nggak mudah ngomong kayak gitu karena saya tidak mengabdi pada orang. Seperti yang Simbah ajarkan, kita tuh mengabdi pada nilai, kita mengabdi pada mimpi bersama yang namanya Indonesia yang tidak keluar dari mimpinya Nabi tentang manusia. Jadi saya oposisi apa? Saya oposisi orang yang tidak konsisten dengan mimpi Indonesia dimanapun tempatnya itu, siapapun orangnya itu. Oke, pertanyaan kedua, kok Gusti Allah orang apa mau buka puasa dan imajinasinya adalah ada gempa di istana. Saya gawe masalah menungso so memberesi apa Gusti Allah gitu. Gusti Allah kok babumu ae. Tuhan tolong bikinin gempa. Nah, saya gawe masalah ki menungso. Tuhan tidak memaksa kita mau bikin negara Indonesia itu nggak disuruh Tuhan. Itu ide kita yang tidak buruk. Karena kita pengen bersama menjadi sebuah identitas untuk membangun sebuah mimpi bersama, kan gitu. It's okay. Bahwa di tengah jalan ada masalah. Kok nggak salah lagi Gusti Allah. Kalau wong jalur dongo Tuhan beri saya uang, Gusti Allah itu duduk perlu beri kok tak duit wong dia. Dia menciptakan manusia bukan menciptakan fayakun rupiah. Lu ora ono ceritane, ibu nek salah ya terus. Semua masih jadi clear gitu loh, garisnya tuh clear jelas. Menurut saya, apa namanya? Tadi sudah sangat dijelaskan panjang lebar, Tuhan berkuasa, kapan Tuhan berbuka dan seterusnya. Dan kalau saya gini, kalau masalah dibuat manusia, itu tugas kita membereskan. Kalau Tuhan mau ikut serta, itu bukan karena harus, bukan karena pengen, tapi karena terharu korak-korak ini, wes berusaha lah, tekan ngendi-ngendi gitu loh. Alah, cacah wes berusaha sekuat tenaga, dia menjadi penelengkapan derita, terus ya lah tak ewangi lah sidik-sidik. Bukankah itu lebih indah? Karena yang kita setorkan adalah usaha, yang kita setorkan bukanlah tuntutan. Memang nuntut Tuhan guys, apa logikanya dan menuntut Tuhan berbuat apa? Itu berbuat ketidakadilan. Rumah samu ketidakadilan piye? Gue ngerti dirimu sendiri aja enggak kok. Seperti ini, sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Islam. Semua orang punya perjalanannya sendiri dan kita memang pada posisi yang tidak mudah. Kita dalam keadaan yang punya banyak PR. Untuk kita kerjakan untuk menuju mimpi itu. Apakah sampai atau enggak? Ya orang ngerti mas. Anda tadi bertanya, apakah kita mampu pada posisi bisa melihat bulan secara clean? Kalau nggak mampu, ngapain kita teruskan? Dan gitu pertanyaannya. Saya bertanya balik, adakah perilaku keputusan dalam hidupmu mengejar mimpimu yang punya kepastian berhasil? Nggak ada. Nggak ono. Kalau kamu melakukan sesuatu karena meminta jaminan berhasil, nggak enak juga ngelakuinnya. Oh, pasti berhasil kok. Itu menurut saya adalah gini, itu opsi-opsi yang bisa kamu lakukan untuk mengisi hidup. Karena pada akarnya, kamu mau ngelakuin atau nggak ngelakuin, Tuhan rapadayan, nomor terus, gue mesti mati. Masa? Ini kesadaran fundamental terhadap fondasi ini. Kamu tuh mesti mati, guys. Terus no bisa ambu-ambu yang dunia ini, yo kecuali saya murid tua banget yo no yo, atau gitu lo misalnya lo murid tua banget, apa tapi sepemahaman saya hidup itu pasti mati. Nah antara hidup sampai mati ini mikirnya kan gini, ngopo ya aku ngisi kegiatannya, anyway pasti mati kok. Kamu nggak ngapa-ngapain udah mati kok. Waktu dan umur itu tidak menunggu siapapun. Pasti akan berjalan. Kamu melakukan tidak melakukan pasti berjalan. Ada cerita-cerita tentang bagaimana menemukan Tuhan. Ada cerita bagaimana berjuang di politik. Ada cerita bagaimana berjuang di pertanian. Ada di pendidikan. Apakah ada jaminan berhasil? No. Tapi paling enggak, kowe ngantri nunggu mati ini orang pelong-pelong. Ya, ada kegiatan. Kalau gagal Tuhan tergaru. Kalau berhasil, alhamdulillah. Sesederhana itu, jero-jero mikir, apakah kita sampai atau tidak? Saya nggak ngerti. Wong gue pengen ngising sih seorang untuk ketelakon loh. Nanti dalam tabrakan, ayo iso. Kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu. Terus loh, nek gue pengen ngelakoni sesuatu, lakoni. Apakah itu nanti sampai atau enggak? Enggak tahu. Jadikan itu bagian dari misteri. Karena apapun yang terjadi, endingnya bodoh. Mati.
Jadi gini, ini kalau kemudian yang motong-motong itu, ini ada statement yang bisa counter semua. Kita melakukan ini dengan kesadaran yang lebih besar. Mau oposisi, mau setuju, mau tidak setuju, mau bengoni sebuah, intinya itu kalau Anda melihat itu terlalu serius, santai tau repmu. Uang kita ngelakuin ini misi kegiatan ngantri nunggu mati kok. Daripada ngapain hidup nanti pasti mati, pelongo-pelongo stres, yuk berbuat sesuatu yang baik, siapa tahu berhasil, minimal bikin Tuhan terharu. Ya sederhana, berhasil atau gagal di tangan Tuhan, tapi paling nggak mati. Nanti ditakoni sopo Gusti Allahmu, bisa malah cerai gue. Aku ki nglakoni sak umur urip mitoki Gusti Allah sing tak takoni. Cenah sejare iki duwe server paling ngerti sak dunya. Malaikat takon lah Gusti Allahku sapa? Ya aku sak umur urip iki nunggoni tekan kene iki. Aku ngisi kegiatan semua atas apa yang bisa saya lakukan karena Tuhan nek ora wegah aku urip. Ngopo urip iki? Urip iki tidak menyenangkan, Cuk. Ini bukan putus asa. Dengan hidup, kowe mesti ada masalah. Menang bosen, orang mangan ngeluh, mangan kudu ngising, aduh sesuk reget meneng, asyik tuh, ngopo jual oke, endingnya ya mati, ngopo tidak sesuk, lagi baik lah, nanti bertemu sama mencari Tuhan, paling cepet ketemu Gusti lagi mati, gitu. Artinya mati itu logical solution untuk semua hal, akhir hutang, mati, masalah hilang, kalah pilpres, mati. Stres baru simpel itu menyelesaikan semua masalah, tapi terus dipapak karo Kanjeng Nabi, dipapak karo Gusti Allah, bunuh diri itu enggak boleh. Artinya satu-satunya kans adalah ngisi kegiatan ngantri nunggu mati. Lihat semua sejak pelajaran masa lalu dari agama, kultur maupun dari local wisdom, hampir semua saya belum pernah menemukan yang tidak. Bagaimana mereka selalu mengajak kita tentang fakta yang semua orang pasti mengalami, yaitu mati. Karena dengan lingkaran terbesarnya kesadaran bahwa kita mati dan akan ketemu Tuhan, menghadapi hidup jadi enak, jadi mudah. Kenapa? Karena kita sudah siap dengan resiko terbesarnya, yaitu mati. Terus, monggo cah, silahkan menunggu matimu. Isi hidupmu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk apa? Yus, nek ora surga dan nek ora surga atau pahala, yo mbangane bengong. Ya sing luwih wis mbangane bengong, poso-poso wis poso sing apik. Apakah akan kita mencapai ora mbangane bengong wis malu Natalan melu Natalan ngono ora apa mbangane bengong wis urip iki golek gayeng wae. Sapa ngerti iso manfaat nek ora Gusti Allah terharu. Itulah makyah kita kumpul di sini. Semoga tidak dipakai argumentasinya untuk pemotong sop buntut. Aku gak bisa buntut juga minta ngantri nunggu mati ya. Tak iya, nek ngono dang-dang wae kowe. Oke ya, bismillah ya. Semoga Ramadan ini bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, bisa menjaga manfaat kita dalam hidup, menjaga martabat kita dan menjaga masa depan kita. Indonesia cerah di masa depan ketika semua pelakunya tetap optimis menghadapi masa depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Abraham, teman-teman. Waktu sudah dan tidak tepat kita ucapkan berbarat umur.